Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, kita berjumpa lagi di dalam syafaat malam. Semoga semua ada di dalam keadaan baik. Cerita yang akan menjadi awal dari refleksi kita, perenungan kita malam hari ini berjudul Jadi Siapa yang Jaga Toko? Dikisahkan ada seorang lelaki. Ia sudah berkeluarga. Dari namanya saja kita bisa menduga bahwa lelaki ini adalah seorang pemeluk agama Kristen. Dia bernama John Yohanes Yahya. John yang adalah pengusaha, dia punya sebuah toko di kota di mana mereka tinggal. Suatu hari mengalami sakit. John terpaksa dirawat. Dan ternyata sakitnya memang serius. Karena setelah berbagai upaya dilakukan, dokter angkat tangan. Dan tim dokter mengatakan mereka tidak bisa melakukan hal lain untuk menyelamatkan John. Maka dikumpulkanlah istri dan ketiga anak John. Dalam ruangan itu, John terbaring mengenakan masker oksigen dengan infus di tangan. Tapi ketika diberitahu bahwa keluarganya sudah berkumpul, John pelan-pelan dia membuka mata, lalu dia berkata, Sarah, istriku, di mana engkau? Sarah, dia segera memeluk suaminya. Dia mencium dahi John dan dia berkata, "Aku di sini, Pak. Aku menemanimu." John menghela nafas. Lalu dia bertanya, "Kalau Yakob, anakku yang sulung, mana dia?" Yakob, dia berusaha menahan tangis. Dia menggenggam lengan ayahnya dan dia berkata, "Aku di sini, Papa. Aku menemanimu." Nafas John makin tersenggal, tapi kembali dia berkata, "Kalau Esther, anakku yang perempuan, mana dia?" Oh, Esther, dia tidak bisa menahan air mata. Dengan menangis, dia memeluk ayahnya, dia menciumi ayahnya dan berkata, "Aku di sini, Papa, aku di sini." John, nafasnya makin susah. Entah apa yang dipikirkan, John tiba-tiba mencabut masker oksigen. Lalu dia bertanya, "Kalau Yusuf, si bungsu, di mana dia?" Yusuf sekalipun laki-laki, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia memeluk ayahnya sambil menangis dan mengatakan, "Aku di sini, Papa, aku di sini, aku juga menemanimu." Entah punya kekuatan dari mana, tiba-tiba John Yohanes Yahya dia duduk di tempat tidur. Lalu dengan mata melotot, dia berkata, "Brengsek, kalau semua ada di sini, lalu siapa yang jaga toko?" Dan matilah dia. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil, persisnya Injil Matius pasal 6, ayat 19 sampai dengan ayat 21, dicatat apa yang menjadi sabda Yesus demikian. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi,
Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, manusia di dalam kehidupan di dunia memerlukan uang, materi. Uang, materi adalah hamba yang baik, namun dia bisa menjadi tuan yang sangat jahat. Ketika uang, materi telah menjadi fokus, menjadi orientasi kehidupan seseorang, maka saat itulah uang, materi telah bergeser. Ia tidak lagi menjadi hamba, tetapi menjadi tuan atas kehidupan orang tersebut. Manakala apa yang paling berharga bagi seseorang adalah uangnya, materi miliknya, kekayaannya, maka uang, materi, kekayaan itu menjadi harta baginya. Di dalam Matius 6 ayat 21 tadi dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau yang menjadi harta kita adalah uang, materi, kekayaan, maka hati kita pun akan ada di sana. Uang, materi kita perlukan, tetapi kita harus selalu menempatkannya, menjadikannya sebagai hamba. Jangan kita pertukarkan Tuhan yang adalah sumber kehidupan sejati dengan materi, dengan kekayaan. Ingatlah seperti Yesus bersabda dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sumber kehidupan, kami mohon ampun sekiranya kami suka menjadikan uang, materi, kekayaan sebagai yang terpenting dalam kehidupan ini, dan karena itu hal-hal itu sudah menghalangi kami untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kemauan, dan keberanian untuk memberi diri Tuhan pakai sebagai saluran berkat Tuhan, bersedia berbagi, karena apa yang menjadi harta kami bukan materi, tetapi Engkau sendiri, Allah yang kami kenal di dalam Yesus, yang sudah melimpahkan anugerah keselamatan-Mu bagi kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga yang dikasihi, atau yang sedang bergumul karena ada anggota keluarga yang sakit, entah positif COVID ataupun sakit lainnya. Bagi mereka kami berdoa. Bapa, kami juga kembali berdoa bagi para petugas medis, para dokter, perawat di rumah sakit, juga bagi para petugas di lapangan, para medis, sopir ambulans, petugas perawat jenazah, penggali makam untuk para korban COVID-19,
bagi mereka beserta keluarga mereka kami berdoa. Sebentar kami akan beristirahat, kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang berkenan untuk menjauhkan mara bahaya, malapetaka dari diri kami. Kami beserta keluarga masing-masing boleh beristirahat dengan cukup sepanjang malam ini, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.